Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pemirsa kita berjumpa dalam Berbisnis dengan Allah. Saya Sandrina Malakiaro. Hari ini kami akan mengajak Anda kembali untuk berbincang-bincang atau mengikuti diskusi saya dengan Direktur Pusat Studi Al-Quran, Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Quraisy, terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Terima kasih. Nah, semua orang yang berbisnis itu tentu ingin sukses. Betul. Dan ya alhamdulillah kalau suksesnya tidak hanya di dunia tapi sukses di akhirat. Pasti ada kunci-kuncinya dan itu kembali lagi ke sifat dasar manusia kan. Betul. Pak Quraisy. Kalau kita bicara soal manusia, itu ada manusia yang tekun, ada yang tidak. Nah, menurut Pak Quraisy sendiri kalau kita kategorisasi nih, manusia itu ada berapa jenis? Dalam konteks bisnis mungkin ada 4 atau 3 paling tidak. Yang pertama, ada orang puas dengan apa yang ada. Jadi dia cukup deh ini. Tidak mau meningkatkan lagi usahanya. Ada orang yang belum puas, tetapi dia belum menggunakan semua potensinya. Boleh jadi dia ada malas, boleh jadi dia berusaha tapi tidak maksimal. Ya. Yang ketiga, ada yang tidak pernah puas. Nah, yang tidak pernah puas ini kita bisa bagi. Bisa jadi karena dia ingin menabung buat anak cucunya. Ya. Oke. Bisa jadi, dan ini yang terbaik, bisa jadi dia bekerja dan bekerja terus karena dia menganggap kerja itu adalah ibadah. Sedang beribadah itu sampai akhir usia, hasil yang diperolehnya itu dia gunakan untuk peningkatan ibadah dirinya, antara lain dengan memberi bantuan dan sebagainya. Ini tidak pernah puas. Yang ketiga, tidak pernah puas karena selalu dia menengok kepada orang yang lebih kaya dari dia. Berarti ini lebih konotasinya agak negatif ya? Ini negatif. Dia ingin berbangga-bangga. Itu di Al-Quran dikatakan bahwa kelengahan atau keinginan untuk memperoleh banyak dan berbangga-bangga melengahkan kamu dari tujuan hidup. Nah, jadi ada 3 itu. Yang merasa puas ini dan tidak menggunakan semua potensinya, bisa jadi karena dia beranggapan bahwa perolehan harta itu tidak mendukung pendekatan diri kepada Tuhan. Ya. Itu ada istilah dalam bahasa agama yang banyak disalahpahami. Istilah itu zuhud, merasa cukup tidak perlu tambah. Padahal bukan itu. Agama menuntut kita berusaha sekuat tenaga dengan cara yang halal. Standar cukupnya itu bagaimana menentukannya, Pak? Karena ada orang yang merasa segini sudah cukup, terus dia kehilangan semangatnya itu. Nah, itu yang tidak boleh. Itu tidak boleh. Dimanapun standar itu. Dimanapun standar itu, Anda tidak boleh. Itu sebabnya kalau kita bahas Al-Quran, Allah berpesan. Kalau kamu sudah selesai dalam suatu tugas, segera kamu mencari pekerjaan lain sampai kamu letih. Jadi tidak ada istilah puas. Nah, hanya persoalannya apa sesudah puas dan apa sebelum puas. Saya akan beri contoh. Saya sudah punya mobil, katakanlah. Saya hidup, alhamdulillah, saya masih disuruh bekerja. Ketika saya memperoleh hasil usaha, kepuasan saya itu saya salurkan dengan berkata, apa yang saya peroleh ini saya serahkan pada orang lain karena saya sudah puas dengan apa yang ada pada saya. Oke, mencari hasilnya yang tidak berhenti, tapi untuk apanya? Untuk apanya, ya. Ini beda dengan yang ketiga tadi, tidak pernah puas dan dia timbun terus. Kalau ini kita dianjurkan bekerja terus. Jangan pernah puas dalam arti jangan pernah berhenti bekerja, tetapi hasil yang engkau peroleh
karena kepuasan itu salurkanlah untuk orang lain. Nah, itu pengertian yang dikehendaki agama. Nah, karena supaya tidak terjadi kesalahpahaman bagi pemirsa, karena kepuasan itu sebenarnya kekayaan yang tidak ada nilainya, terlalu tinggi nilainya. Tak ternilai. Nah, tetapi karena kita disuruh bekerja terus, maka hasil yang kita peroleh itu kita puas dengan apa yang ada pada kita, tapi kita serahkan pada orang lain. Nah, itu tipe-tipe manusia. Ya. Yang terbaik kan memang tadi Pak Quraisy katakan adalah ketika bekerja itu sebagai bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah, kerja itu bagian dari ibadah. Itu untuk bisa memiliki cara pikir seperti itu tuh bagaimana triknya? Seorang mukmin harusnya begitu, karena dia melihat bahwa kerja itu tidak harus hasilnya untuk dirinya. Itu ada kisah yang sangat populer, seorang tua menanam benih, terus disampaikan kepadanya, kamu menanam benih, padahal ini baru tumbuh sekian tahun setelah ini. Dia katakan, saya menanam bukan buat diri saya, buat generasi berikut. Nah, itu kerja. Ya. Itu kerja. Kalau bekerja pun juga, itu kan selalu ada kemungkinan gagal. Betul. Ketika kemudian gagal kan kemudian ketika bekerja itu harus sebagai bagian dari ibadah, kemudian gagal. Ya. Itu kadang-kadang orang merasa ada pamrih dan perhitungan. Ya. Apakah itu juga masih sesuatu yang kategorinya normal? Saya kira normal, gagal itu normal. Kegagalan itu adalah langkah menuju sukses. Kita dilarang, itu dalam segala kegiatan termasuk dalam bisnis, jangan menduga bahwa kegagalan itu jangan menduga kegagalan adalah akhir dari segala sesuatu. Anda harus mengambil pelajaran dari kegagalan untuk melangkah lebih jauh. Itu sebabnya pebisnis tidak boleh berputus asa. Sama halnya dengan orang mukmin, tidak boleh berputus asa. Saya gagal di sini, saya cari yang lain. Tadi benih ditanam, tumbuhnya berapa tahun lagi? Kalau tumbuh. Nah, risiko ini juga termasuk? Bagus kalau tumbuh. Kalau tidak tumbuh, Anda telah berusaha. Yang dinilai Tuhan adalah usaha Anda. Ya kan? Begitu juga bekerja, begitu juga bisnis. Saya berbisnis, saya bekerja, saya harapkan hasil. Kalau berhasil saya syukuri, kalau tidak berhasil paling tidak saya sudah berusaha. Dan harus mencoba lagi. Harus mencoba lagi kalau gagal. Baik, kita tahan dulu sebentar Pak Quraisy. Dan kami harap juga Anda pemirsa akan terus bersama kami di Berbisnis dengan Allah, karena sesaat lagi perbincangan ini akan segera kami lanjutkan kembali. Kami lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Berbisnis dengan Allah. Pak Quraisy, kalau bicara soal bisnis, kembali lagi, harus ada rasa percaya, harus ada keyakinan. Baik antar manusia yang punya hubungan bisnis, atau keyakinan manusia itu pada apa yang Allah gariskan. Betul. Itu bagaimana mungkin kalau penjelasan yang lebih rinci? Betul. Kita bicara dulu dalam bisnis secara umum. Kita dari sisi trust atau kepercayaan. Pertama, contoh. Kalau saya tidak punya modal, tetapi ada orang yang memiliki modal dan percaya pada saya. Percaya pada saya bahwa saya jujur, percaya pada saya bahwa saya mampu menjalankan bisnis, dia akan cari saya dan dia beri saya modal. Di sini peranan percaya. Demikian juga kepada Allah. Kalau Anda tidak percaya Tuhan, Anda akan mengabaikan tuntunannya. Tetapi kalau Anda percaya Tuhan, maka Anda akan mengindahkan tuntunannya, dan ketika itu dalam bahasa agama Anda akan diberkati olehnya. Ya.
Berarti sebetulnya kalau bicara soal modal yang paling utama itu sebetulnya Dalam bisnis adalah kepercayaan. ya, modal utama dan sebetulnya ada dalam diri kita. Kalau kita pun tidak punya modal finansial misal atau materi, modal yang terutama adalah modal jati diri kita itu. Jati diri kita itu. Modal yang pertama kejujuran. Ya. Modal yang pertama adalah orang percaya bahwa Anda mau bekerja. Ya. Anda mampu untuk itu. Saya ingin garis bawahi soal trust ini dalam perkembangan pemikiran para pakar dewasa ini. Mereka berkata, dulu orang menduga bahwa yang mampu bekerja dengan fisiknya itu sudah akan sukses. Tetapi ternyata dalam perkembangannya mereka berkata, dia belum tentu sukses kalau dia tidak libatkan pikirannya. Jadi harus lahir dan batin ya? Dia harus lahir dan batin. Harus ada ide yang tergambar dalam pikirannya, kemudian ide itu dia salurkan, lalu dia terapkan melalui, kemudian berkembang lagi. Tidak cukup cuma pikiran dan keterampilan, tapi harus ada percaya. Ya. Ada nilai-nilai luhur itu yang menjadikan Anda tidak bosan. Kalau dalam konteks kehidupan keseharian, termasuk dalam berbisnis, Anda akan bosan kalau Anda kaya. Logikanya begitu ya? Logikanya begitu. Kenapa ada orang kaya yang bunuh diri? Ya. Kenapa ada orang cantik bunuh diri? Ya. Kenapa ada orang berkuasa bunuh diri? Karena dia kosong dari nilai-nilai. Pandangannya hanya di sini dan sekarang. Ya. Dia tidak berpandangan hari esok. Ya. Nah, Anda harus percaya ada hari esok. Setelah percaya bahwa ada Tuhan yang mengatur segalanya. Jadi ladang itu ladang bisnis di dunia ini itu menanam bibit untuk dituai nanti Untuk dituai di nanti kemudian di hari. akhirat. Nah, bahkan kalaupun Anda tidak mau bisnis yang terlepas dari Tuhan atau bersama Tuhan, bisnis yang seperti itu bisa sukses tapi suksesnya hanya sampai di dunia. Ya. Pak Quraisy, kalau bicara soal bisnis, bagaimanapun juga tadi yang kita katakan kalau ditanam iya, kalau tumbuh. Iya. Tidak ada kepastian, bahkan ada spekulasi. Nah, dalam Betul. Islam apakah ada ruang untuk spekulasi itu? Bagus. Kita bisa membuka sedikit ruang untuk spekulasi. Saya akan beri contoh. Tapi sebelum itu, kalau dia gagal, dia telah menyelesaikan tugasnya. Manusia berencana, manusia bekerja yang menentukan. Yang saya percaya di atas. Itu rasa. Sekarang dari sisi spekulasi. Pebisnis berspekulasi. Mari kita berspekulasi dalam 2 tanda petik tentang adanya hari esok yang dijanjikan Tuhan. Ternyata yang berspekulasi tentang adanya hari esok itu lebih untung daripada yang menolak adanya hari esok. Mari kita beri contoh. Seandainya saya bekerja karena percaya pada Allah dan bahwa saya dapat ganjaran, ternyata tidak ada hari kemudian. Saya untung atau rugi? Saya untung. Karena saya telah berhasil di dunia ini dengan perolehan saya. Saya kalau mati tidak rugi. Tidak ada. Tapi kita balik. Seandainya Anda tidak percaya bahwa tidak ada Tuhan, Anda tidak percaya ada Tuhan, lantas ternyata di hari kemudian terbukti bahwa ada Tuhan dan merugilah kita ya. Merugilah Anda. Jadi berspekulasilah kalau tidak. Untuk tahap pertama kita buka ruang ini berbisnis. Karena Anda dalam hidup ini berspekulasi dalam bisnis Anda. Kenapa Anda tidak memulai langkah pertama Anda sebelum sampai kepada kemantapan? Mulailah dengan berspekulasi. Memang siapa tahu Anda ada sorga, ada neraka, ada ganjaran. Saya lakukan itu. Paling tidak di dunia saya sudah dapat nama baik. Paling tidak di dunia saya sudah memperoleh harta, kekayaan. Jadi spekulasi itu bisa ada. Soal rezeki, bisnis itu kan orang ingin sukses, mencari untuk penghidupannya kalau di dunia. Sementara ada yang kemudian menjadi kaya raya dan berhasil, kemudian ada yang tidak sampai ke sana. Betul. Sementara sudah digariskan bahwa setiap orang rezekinya dijamin oleh Allah. Betul. Itu bagaimana caranya untuk menjelaskan bahwa keadilan itu
sudah digariskan dan ternyata bentuknya seperti itu, belum tentu Betul. adil di mata manusia. Betul, betul. Itu bagaimana? Itu disebabkan karena manusia beranggapan bahwa rezeki itu materi. Saya punya teman, duduk bersama dia melihat seorang datang dengan mobil Mercy, gagah dan sebagainya. Terus dia katakan, senang betul orang itu. Saya katakan, tunggu sebentar. Setelah dia masuk, saya tanya dia, bagaimana kesehatan? Dia cerita tentang kesehatannya, ginjal saya terganggu, ini saya terganggu. Teman yang tadinya menilainya bahwa ini senang, sukses dan sebagainya, saya tanya, mau tukar sama dia? Dia tidak mau. Tentu tidak. Jadi jangan anggap bahwa rezeki Tuhan itu hanya materi. Ketenangan batin, nama baik, kesehatan, itu semua rezeki dari Tuhan. Jangan bandingkan dengan hanya materi. Sekian banyak orang yang kaya raya yang menderita, boleh jadi karena anaknya narkoba. Boleh jadi karena kehidupan keluarganya tidak sukses. Sekian banyak rezeki. Jadi Tuhan Maha Adil. Ini dia beri kelebihan, ini dia beri kekurangan, tetapi yang kurang ini dia beri sehingga semuanya seimbang dan semuanya bisa hidup bersama dalam kebersamaan dan dalam ketenangan. Ya. Ini pas sekali dengan apa yang Pak Quraish baru katakan. Orang bisa gagal, kemudian mungkin bisa sukses itu beragam bentuknya. Beragam bentuknya. Dan bagaimana orang melihat dirinya sukses atau tidak itu kan kembali di mana dia meletakkan standar kepuasan dalam dirinya. Betul, betul. Kita ada tamu istimewa ini, Pak Quraish, dan saya akan segera undang dan kami akan segera mengajak Anda untuk bertemu dengan seorang yang istimewa karena ciri khasnya adalah semuanya berwarna merah muda, pink. Bahkan produk yang dijualnya adalah siomay pink. Langsung saya undang. Selamat datang, Assalamualaikum Pak Triono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih. Kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana perjalanan kisah Pak Sriono. Tapi tentu saja kita harus break dulu sebentar. Jadi kami mengajak Anda untuk tetap bersama kami di Bisnis dengan Allah. Pemirsa, kami senang Anda masih bersama kami dalam Berbisnis dengan Allah. Dan tadi juga sudah saya undang tamu khusus kita ini, Pak Quraish, Pak Sriono. Penampilannya saja sudah branding sendiri ini, pink, karena produk jualannya siomay pink. Nah, bicara soal istiqomah, ujian, jatuh bangun saat berbisnis, kalau boleh saya rangkum, koreksi saya kalau saya salah. 33 tahun di dunia persiomayan. Benar, Mbak. 15 tahun jualan naik sepeda. Benar. 8 tahun di mall. Betul. Omset sampai 2 miliar per tahun. Ya. Kemudian ambruk. Ya. Hidup tak tentu. Betul. Selama 5 tahun dan bangkit kembali 4 tahun terakhir. Ya. Dengan produk siomay pink. Siomay pink. Kok tidak kapok? Itulah seninya orang berbisnis, Mbak. Dan saya yakini bahwa kegagalan demi kegagalan itu salah satu proses untuk mendapatkan keberhasilan. Walaupun saya pernah mencapai titik teratas. Secara finansial Secara ya? finansial. Secara Tapi ekonomi. ternyata bisa ambruk rontok habis sama sekali. Kenapa ambruk? Karena pada waktu itu mismanagement, Pak. Terjadinya mismanagement masalah faktor keluarga. Setelah saya bisnis siomay pink ini, saya betul-betul mulai dari hati dengan nurani saya. Tujuan saya setelah saya oleh Allah itu mungkin diberikan anugerah. Maka siomay pink ini saya sikapi betul-betul anugerah Tuhan. Dan juga dengan kekuatan tangan beliau, merek siomay pink ini bisa dikenal baik di dalam maupun di luar negeri. Ya. Itu setelah ambruk habis tidak punya apa-apa, bisa bangkit lagi memulai, modalnya dari mana? Akhirnya saya cerita masa satu jemaah, saya dimodalin, saya mencoba, berhasil, Mbak. Persis cerita tadi ya, Iya. Pak Quraish. Ya. Pertama ambruk, ini yang kedua ambruk, akhirnya saya pulang ke tempat kontrakan, saya termenung,
saya pengen bangkit mulai lagi dengan konsep aku bersepeda. Padahal saya nggak punya sepeda. Sepeda utangan, semua pasaran utangan. Terus sepedamu saya cat apa ini pada waktu itu? Secara kebetulan. Jadi motor ambruk 2 kali itu belum pink ya? Belum. Di satu sisi saya dicibir orang, dicemooh orang, tapi di satu pihak somai saya laku, Mbak. Kembali lagi ke Pak Quraisy. Seperti yang tadi Pak Quraisy uraikan, Ya. ada kredit di sini ya, ada Ya, kredit ya. karena Anda memberi manfaat pada orang lain dan bagaimana tadi ternyata trust kemudian Ya, menjadi ya, modal ya. yang paling penting. Ya. Nah, karena waktunya tinggal sedikit, mungkin bisa dari analisanya Pak Quraisy sekaligus Iya, untuk jadi merangkum. saya lihat begini yang ingin saya garis bawahi dulu soal manajemen. Manajemen yang keliru mengakibatkan kegagalan. Begitu juga kita dengan Tuhan, ada caranya untuk mendekati. Jangan buat-buat sesuatu yang berbeda dengan apa yang seharusnya. Yang kedua yang kita lihat tadi, bahwa bisa jadi kegagalan itu berulang. Tetapi setiap kegagalan tidak berhenti di sana, tetapi masih tetap berusaha dengan keyakinan akan bangkit. Nah, yang ketiga yang mungkin belum dijelaskan lebih jauh, sebenarnya dalam berbisnis itu bisa jadi ada pesaing gitu. Pesaing ini bisa jadi menjerumuskan gitu. Ya. Karena itu dalam berbisnis diperlukan manajemen yang baik, sekaligus mencari teman-teman pendukung, mencari mitra Ya. yang mendukung. Begitu juga dalam berbisnis dengan Tuhan. Betul. Kita harus mencari teman-teman yang bisa mendukung kita dalam bisnis kita, baik bersama Tuhan maupun dengan Tuhan. Saya kira begitu ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan ya cari partner, cari teman yang satu pandangan Pak kalau bisa. Iya. Mau mengajukan pertanyaan nggak Pak Begini, Quraisy? saya ingin mengajukan pertanyaan pada Pak Quraisy. Iya. Dari sedikit orang saya tadi di atas itu, apa sudah dibenarkan oleh ajaran agama atau sudah sesuai jalurnya sebagai seorang pelaku usaha, Pak? Iya, saya kira kalau apa yang saya dengar secara sepintas ini mudah-mudahan sudah sesuai. Paling tidak sebagian dari tuntunan agama sudah terpenuhi. Yang terpenting sudah berusaha menanamkan kepercayaan pada orang. Ya. Itu yang Bapak lakukan di Ya, betul. masjid, ya toh? Ya. Orang jadi percaya, Ya. jadi membantu. Saya harapkan dengan keberadaan di masjid, hubungan Bapak dengan Tuhan lebih akrab. Betul sekali. Itu saya rasakan. Ya toh Pak ya? Itu saya rasakan. Sehingga ini bekal untuk suksesnya. Karena ketika itu sebenarnya Bapak sudah berbisnis dan mengajak Allah bersama Anda. Atau Tuhan sudah bersama Anda. Betul. Jadi saya kira dalam kehidupan keseharian kita lihat sekali itu. Bahwa peranan mitra kita itu sangat menentukan. Nah, kalau mitranya buruk, akibatnya bisa buruk. Tapi kalau mitranya baik, akibatnya bisa baik. Apalagi kalau mitranya itu Tuhan. Wah, Iya. Itulah berbisnis. Sebaik-baiknya bersama. mitra Ya, itu ya. Itu sebaik-baiknya Iya. mitra. Saya kira. Ya. Baik, luar biasa memang kisahnya. Sayang sekali memang waktu tidak pernah cukup. Tapi paling tidak sekarang sebagai penutup rangkuman dari Prof. Quraisy Shihab tentang apa yang kita bahas hari ini. Saya kira yang kita bahas hari ini yang pertama soal perlunya